Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembahasan materi ekonomi akuntansi untuk kelas 12. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan coba membahas soal untuk materi di awal semester genap ini, yaitu tentang karakteristik penggolongan akun di perusahaan dagang dan jurnal umum, jurnal khusus untuk transaksi di perusahaan dagang. Setelah dibahas dalam video pembelajaran sebelumnya, di beberapa video pembelajaran sebelumnya yang sudah ditayangkan dalam channel YouTube ini, sekarang kita akan coba bagaimana bentuk atau model soalnya. Dan pada kesempatan kali ini, kita coba dalam bentuk pilihan ganda. Bentuk soalnya seperti apa? Nah, nanti kita bahas. Dalam pembahasan sekarang, kita coba 5 soal saja yang mewakili minimal biasanya yang muncul kalau dalam bentuk pilihan ganda untuk materi yang seperti ini. Ya, kita coba lihat, ini ada nomor 1 contoh soalnya. Di sini ada matrik, perhatikan matrik berikut ini, ada nomor 1 sampai 5, ada matrik A, B, dan C di sini. Dari rekening-rekening di atas atau akun-akun di atas yang merupakan rekening pada perusahaan dagang. Nah, di sini kata kuncinya dan tidak ada pada perusahaan jasa. Ini soal sebenarnya untuk mengukur kemampuan siswa membedakan akun yang ada di perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Di sini kata kuncinya adalah akun yang ada di perusahaan dagang yang tidak ada di perusahaan jasa. Ya, kita lihat, kita fokus ke yang A dulu, yang matrik A. Kita lihat satu, kas. Di perusahaan jasa maupun dagang ada kas. Yang kedua, utang dagang. Nah, ini hanya ada di perusahaan dagang. Kalau di perusahaan jasa biasanya nama akunnya utang usaha biasanya. Ya, kita tandai bahwa ini benar. Nah, yang ketiga, pembelian. Nah, pembelian itu hanya muncul di perusahaan dagang. Kalau di perusahaan jasa tidak ada akun pembelian. Kita tandai. Berikutnya, beban angkut pembelian. Nah, ini juga sama. Di perusahaan dagang hanya ada di perusahaan dagang. Kalau di perusahaan jasa tidak ada. Terus berikutnya, sewa dibayar di muka. Kalau sewa dibayar di muka, di perusahaan jasa ada, di perusahaan dagang pun ada. Ya, kita lihat yang B-nya, piutang dagang. Nah, piutang pun sama. Ini piutang. Kalau di perusahaan jasa, namanya sering ditulisnya piutang usaha. Nah, kalau ditulisnya piutang dagang, ini khusus untuk di perusahaan dagang saja. Jadi kita tandai ini hanya ada di perusahaan dagang, yang tidak ada di perusahaan jasa. Terus penjualan. Nah, penjualan pun hanya ada di perusahaan dagang. Di perusahaan jasa nggak ada. Sebab ada kegiatan menjual barang dagang. Kita tandai. Berikutnya, modal. Beban gaji, pendapatan bunga nih, 3 akun ini di perusahaan jasa pun ada. Baik di perusahaan jasa maupun dagang itu ada akun yang ini, berarti tidak. Yang C kita lihat, utang dagang. Nah, ini sama nih, utang dagang hanya di perusahaan dagang. Raih pendapatan jasa, ini di perusahaan dagang pun ada. Bisa saja ada pendapatan. Ada pendapatan lain-lain, berarti pendapatan di luar usaha. Sebab nah, yang penjualan nih. Penjualan itu hanya ada di perusahaan dagang saja. Beban bunga di perusahaan jasa ada, di perusahaan dagang pun ada. Nah, berarti yang ditandai bintang ini yang hanya ada di perusahaan dagang dan tidak ada di perusahaan jasa. Ya, kita lihat opsi jawabannya. A1 salah. Kalau A1-nya salah, berarti udah nggak usah diperhitungkan lagi. A3 ya betul. B2 betul. C3 salah. Justru ini hanya ada di perusahaan jasa. C5. Nah, salah juga tidak ada. Berikutnya A4. A4 ya betul. A5 salah. A5 ini salah. Berikutnya lewat saja langsung. A3 ya betul, penjualan.
A4 betul beban angkut, B2 nih B2 penjualan betul, C4. Nah, C4. Nah, ini sepertinya ini yang D yang jawabannya. Tapi kita lihat dulu yang E. A2, B2 penjualan, B5, B5 ini salah. Ya, betul jawabannya yang D untuk nomor 1 ini. Jadi kita mengidentifikasi akun yang ada di perusahaan dagang yang tidak ada di perusahaan jasa. Nah, jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 2. Ini kita mulai membuat jurnal. Terkadang untuk di siklus akuntansi perusahaan dagang, kalau soalnya dalam bentuk pilihan ganda, diminta untuk dibuatkan jurnal umumnya. Ya, kita lihat di sini dibeli barang dagang dari ini bukan ini, dari toko Kemala Jakarta seharga 26 juta. Dibayar per kas, berarti kita membeli barang dagangnya secara tunai. Kalau secara tunai berarti kita mengeluarkan uang. Cuman sekarang kita analisis dulu. Nah, karena yang dibelinya barang dagang, maka yang dicatat akun yang muncul adalah pembelian. Pembelian bertambah senilai 26 juta. Ini tidak lengkap angkanya karena ini hanya dalam bentuk kopian. Berikutnya kita langsung mengeluarkan uang. Kita langsung bayar. Berarti kas kita jadi berkurang 26 juta. Nah, ingat-ingat kembali aturan debit kreditnya. Ini khusus untuk yang pembelian. Pembelian kalau bertambah, dicatat di sebelah debit, kita tandai. Di debit pembelian, kas itu harta. Kalau berkurang dicatat di kredit. Jadi jawaban yang betul adalah yang C, 26 juta. Ini sudah jelas. Ini cara mencatat transaksi perusahaan dagang jika dicatatnya dalam jurnal umum. Selanjutnya nomor 3. Ini pun sama nih. Jika transaksi perusahaan dagang ini dicatat dalam jurnal umum. Pada tanggal 10 Agustus, PT Makmur menerima pelunasan. Berarti posisinya menerima pelunasan dari UD Sejati atas faktur tertanggal 5 Agustus. Jadi ceritanya si PT Makmur ini awalnya menjual. Tanggal 5 itu menjual secara kredit berarti. Nah, 40 juta dengan syarat 2/10 N/30. Artinya kalau bisa melunasi dalam kurun waktu 10 hari ke depan, terhitung mulai 5 Agustus. 10 hari ke depan, berarti sampai tanggal 15 Agustus. Dapat potongan 2%. Nah, sekarang si PT Makmur menerima pelunasannya tanggal 10. Nah, berarti dicatat oleh PT Makmur ketika dia menerima pelunasan, dia akan menerima uang atas tagihannya. Sebab sebelumnya dia menjual tapi si UD Sejatinya belum bayar. Nah, berarti dia akan menerima pelunasan atas piutang. Cuman sekarang ada yang dapat potongan 2%. Karena bisa melunasinya tanggal 10 Agustus. Terhitung mulai tanggal 5. Nah, berarti akan ada potongan dari barang yang dijual. Kita analisis dulu coba. Kita analisis dulu. Kalau kita menerima pelunasan, berarti awalnya kita punya tagihan. Kita menagih ke UD Sejati 40 juta. Nah, lunas. Kalau lunas berarti piutang dagang kita langsung berkurang 40 juta. Atau dengan kata lain, tagihan kita ke UD Sejati jadi 0. Awalnya kita punya tagihan 40 juta. Berkurang 40 juta. Berarti piutang kita ke UD Sejati jadi 0. Piutang dagang kita berkurang 40 juta. Nah, sekarang uang yang kita terima ternyata bukan 40 juta. Karena si UD Sejati membayarnya dalam jangka waktu potongan. Dapat potongan 2%. Dapat potongan 2% nih. Berarti uang yang kita terima kita terimanya 39 juta 800 ribunya potongan penjualan. Potongan dari barang yang kita jual itu 800 ribu. Jadi si UD Sejati bayar utangnya ke PT Makmur itu seharusnya 40 juta tapi UD Sejati bayarnya cuma 39 juta 200. Atau di pihak PT Makmur dia hanya nerima uangnya 39 juta 200 karena ngasih potongan 800 ribu atas tagihan ke UD Sejati. Ya, diingat-ingat lagi aturan debit kreditnya, ini terutama untuk yang penjualan. Sudah jelas kalau piutang dagang itu harta kalau berkurang di kredit,
kas kalau bertambah di debit. Nah, potongan penjualan. Potongan penjualan kalau muncul, muncul itu berarti bertambah, itu dicatatnya di sebelah debit. Nah, catatnya di sebelah debit. Jadi sekarang catat yang di debit dulu, kas, potongan penjualan, jawaban yang betul. Nah, jawaban yang betul adalah yang C. Nah, ini. Selanjutnya sekarang tanggal 4. Nah, ini sudah mulai ke jurnal khusus soalnya. Transaksi PT Angkasa yang terjadi bulan Juli 2019. Ada tanggal 4, tanggal 7, tanggal 17, dan tanggal 29. Ini jurnal penerimaan kasnya. Jadi kalau transaksi tanggal 4, tanggal 7, tanggal 17, tanggal 29, kalau dicatat dalam jurnal penerimaan kas berarti posisinya harus menerima uang. Posisinya harus menerima uang. Kalau ada transaksi di mana kita tidak menerima uang atau PT Angkasa tidak menerima uang, berarti tidak bisa masuk ke jurnal penerimaan kas. Kita lihat nih, tanggal 4. Diterima pelunasan piutang dari toko melati. Berarti kita menerima uang nih. Atas penjualan tanggal 29 Juni. Senilai 1.700.000 dikurangi potongan penjualan. Berarti kita ngasih potongan, ngasih diskon. Berarti uang yang kita terima tidak 1.700.000. Berarti 1.640.000. So, ada 1.640.000. So, ada potongan, ada diskon 60.000. Kita tapi posisinya betul menerima uang. Lihat toko melati. Nah, di sini kas 1.700.000, mestinya 1.640.000. Ada potongan penjualan 60.000. Sisi kreditnya 1.700.000 sudah betul. Ya, nah, yang salahnya yang ini. Ini salah nih. Betul masuk ke jurnal penerimaan kas, tapi angkanya salah di sini. Seharusnya ada potongan penjualan 60.000. Oke, lanjut sekarang tanggal 7. Menjual tunai barang dagang senilai 1.500.000. Menjual tunai barang dagang. Tanggal 7 berarti posisi kita menerima uang, posisi PT Angkasa menerima uang, betul. Penjualan tunai, kas 1.500.000 dan bagian kreditnya penjualan. Ya, betul. Yang di tanggal 7 sudah betul. Tanggal 17, lihat menerima pendapatan bunga 500.000. Nah, kalau tidak ada keterangan tunai atau kredit, udah jelas kalau menerima pendapatan bunga itu sudah masuk ke kas kita. Kalau pendapatan bunga ada di tabungan, nanti posisinya akan menambah uang kita, menambah uang perusahaan. Berarti pendapatan bunga, kasnya bertambah, dan bagian kreditnya bukan atas tagihan piutang, bukan menjual barang dagang, masuknya ke serba-serbi di sini. Nama akunnya pendapatan bunga, jumlahnya 500 ya, betul. Jadi tanggal 17 betul. Tanggal 29 menjual tunai barang dagang senilai 1 juta rupiah. Menjual tunai. Ini juga sama masuk ke jurnal penerimaan kas, penjualan tunai. Kasnya bertambah 1 juta. Cuman yang salahnya di sini nih. Karena kita menjual barang dagang seharusnya 1 juta itu di sini penjualan. Jadi bukan di piutang. Nah, itu salahnya di situ. Berarti yang transaksi tanggal 4 dan tanggal 29 salah. Yang betul adalah pencatatan ke jurnal penerimaan kasnya yang tanggal 7 dan tanggal 17. Berarti jawabannya yang D, tanggal 7 dan 17. Yang tanggal 4 dan 29 sudah betul ke penerimaan kas, tapi posisinya atau angkanya ada yang salah. Ya, demikian untuk tanggal 4. Untuk tanggal 4. Untuk nomor 4 pembahasannya. Ya, soal terakhir kita lihat. Ini sama soal jurnal khusus, ada transaksi tanggal 1, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 10, tanggal 15 di sini. Kita lihat opsi jawabannya jika dicatat dalam jurnal khusus pembelian. Kita lihat ada lanjutannya C, D, dan E pilihannya. Nah, diingat-ingat lagi kalau jurnal khusus pembelian atau jurnal pembelian itu jurnal khusus untuk mencatat transaksi membeli secara kredit. Jadi transaksi yang bisa masuk, yang bisa dicatat dalam jurnal pembelian adalah transaksi di mana kita membeli barang secara kredit. Kita lihat, kita sortir dulu transaksinya yang bisa masuk ke jurnal pembelian. Karena di opsi jawabannya ke jurnal pembelian semua. Kita lihat transaksi tanggal mana saja yang masuk ke jurnal pembelian. Nah, kita pilih transaksi membeli barang, membeli sesuatu
yang dilakukan secara kredit berarti. Lihat tanggal 1. Dibeli barang usaha. Ini kata lain dari barang dagang. Dari toko Andika dengan syarat. Kalau dengan syarat itu artinya kita membelinya secara kredit. Nah, ini masuk nih. Ini masuk ke jurnal pembelian. Tanggal 1 nih, tanggal 1. Tanggal 5 dibeli barang usaha sebesar 3.600.000 secara tunai dari toko laksana. Nah, tanggal 5 tidak bisa. Sebab ini tunai, masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Nah, tanggal 7 dibayar ke toko setia pembelian barang. Nih, dibayar lagi. Kalau dibayar berarti mengeluarkan uang. Tidak bisa masuk ke jurnal pembelian. Nah, berarti baru tanggal 1 nih yang bisa masuk ke jurnal pembelian. Tanggal 10 dibeli perlengkapan secara kredit. Nah, ini juga sama. Kalau kita membeli barang dagang, membeli yang lain yang dilakukan secara kredit, masuknya ke jurnal pembelian. Nah, berarti tanggal 10 bisa masuk ke jurnal pembelian. Tanggal 10 dijual barang dagang 1.800.000 secara kredit. Ini mau dijual. Kalau dijual secara kredit masuknya ke jurnal penjualan. Berarti dari 5 transaksi ini hanya tanggal 1 dan tanggal 10 yang masuk ke jurnal pembelian karena membelinya dilakukan secara kredit. Nah, kita lihat di opsi jawaban. Yang A. Yang A tanggal 1, tanggal 5, tanggal 15. Padahal yang bisa masuk ke jurnal pembelian tanggal 1, tanggal 10. Yang A sudah jelas salah. Yang B, tanggal 5 dan tanggal 10. Sudah jelas salah nih. Yang bisa, yang tanggal 5-nya. Tanggal 5 itu secara tunai. Berarti yang B salah. Kita lihat, kita tandai, kita ingat-ingat lagi bahwa yang bisa masuk ke jurnal pembelian hanya tanggal 1 dan tanggal 10. Nah, yang C, tanggal 1, tanggal 10, ya betul. Cuman sekarang tanggal 10-nya yang dibelinya bukan barang dagang. Kita lihat tanggal 10. Dibeli perlengkapan. Nah, kalau yang dibelinya perlengkapan, mestinya masuknya ke serba-serbi di sini. Tidak bisa masuk ke kolom pembelian hanya untuk yang dibelinya barang dagang. Jadi masih salah nih. Yang D. Betul tanggal 1 dan tanggal 10. Nah, ini nih. Yang tanggal 1-nya barang dagang, yang tanggal 10-nya nama barang yang dibelinya, perlengkapan. Coba kita lihat yang dibelinya perlengkapan. Ya, tuh tanggal 10 dibelinya perlengkapan. Nah, perlengkapan 3 juta dan kreditnya utang usaha. Atau ini utang dagang lah. Seperti itu. Yang E, jurnal pembelian. Nah, masuk ke jurnal pembelian. Nah, di sini yang salahnya adalah nama barangnya. Ini hasilnya sebagai pengecoh. Ini bukan peralatan, seharusnya perlengkapan yang dibelinya. Jadi jawabannya untuk yang nomor 5 ini adalah yang D. Jadi jurnal pembelian hanya untuk mencatat transaksi di mana kita membeli barang, bisa barang dagang, bisa juga peralatan, perlengkapan, atau yang lainnya, yang dilakukan secara kredit. Yang dilakukan secara kredit. Kalau membelinya secara tunai, berarti kita mengeluarkan uang, masuk ke jurnal pengeluaran kas. Jadi jurnal pembelian itu hanya untuk transaksi membeli secara kredit. Seperti itu. Ya, demikian contoh soal untuk materi karakteristik dan penggolongan akun, terus pencatatan transaksi perusahaan dagang ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Jika soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.